Shalom. Yeay. Oke, shalom adik-adik. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini kami masih bernafas. Pagi ini kami masih bisa berdiri, kami masih bisa senang-senang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji namamu, menyembah namamu. Biar kami mau tetap tenang dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik siapa yang tahu lagu pom 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 cuap cuap cuap? Ada yang tahu nggak? Kakak ada yang tahu nggak? Oh nggak tahu. Coba semuanya tangannya gini, terus ditepuk-tepuk di perutnya. Jangan keras-keras tapi ya, nanti sakit perutnya. Pom 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 cuap cuap pom 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 cuap. Boleh pakai tangan kanan atau dua-dua tangan sama-sama. Pom 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 cuap cuap pom 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 cuap cuap. Coba Kak Fania gimana pom pom pom? Pom 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 cuap cuap pom 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 cuap. Kak Jesse cuap cuap pom 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 cuap. Oke, semuanya udah ngerti ya. Kita mau nyanyi lagu Yunus di perut ikan. Oke, siap-siap nanti ikutin gerakan Kak Fania dan Kak Jesse. Oke, siap semuanya sama-sama bangkit berdiri. Oke, Yunus di perut ikan pom pom pom. Yunus di perut ikan pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom 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 cuap cuap pom 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 cuap. Lagi Yunus di perut ikan pom pom pom. Yunus di perut ikan pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Tangannya pom 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 cuap cuap pom 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 cuap cuap. Lagi Yunus di perut ikan pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Tangannya cuap cuap pom 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 cuap 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 pom 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 cuap. Sekali lagi cuap cuap pom 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 cuap cuap. Yeay. Oke, adik-adik bisa duduk kembali. Semuanya ambil posisi yang tenang. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan sama-sama naikkan pujian Lingkupiku. Buat adik-adik yang belum tahu bisa ikut aja nyanyi. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Adik-adik sama-sama dari awal katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu bersama-sama kami. Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap nyanyian yang kami bisa nyanyikan, buat kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati untuk kami mau lebih lagi mendengarkan Tuhan. Kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, tadi semuanya sudah semangat memuji Tuhan bersama kakak-kakak yang pimpin pujian. Ada yang masih ngantuk nggak? Semoga nggak ada yang ngantuk ya, karena hari ini kita mau bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan, sama kita mau dengar firman Tuhan. Oke, jadi yuk kita siapin hati kita mau dengar firman. Adik-adik tahu nggak apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini Kak Bim pakai gerakan ya, nanti adik-adik ikut juga. Temanya adalah hal apa yang terpenting? Hal apa yang terpenting? Yuk adik-adik di rumah ikut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hal apa yang terpenting? Sekali lagi, hal apa yang terpenting? Kita akan belajar tentang hal apa yang terpenting sebenarnya. Adik-adik, sebelum kita baca firman-Nya, Kak Abim ada video nih. Adik-adik nanti nonton ya, videonya ada 2. Diperhatikan adik-adik di video 1, hal terpenting apa yang Kak Abim lewatkan ya. Yuk kita lihat videonya. Hal apa yang terpenting yang Kak Abim lupain di video 1 tadi? Hal apa yang terpenting yang Kak Abim lupain? Hal apa teman-teman? Oke, mungkin udah ada nih yang jawab benar. Tapi mari kita lihat di video 2. Ternyata di video 2 Kak Abim ngelakuin hal yang terpenting saat bangun tidur. Kita lihat ya video kedua. Silakan. Oh, itu hal terpenting saat bangun pagi. Sebelum kita mandi, sebelum kita siap-siap, hal yang terpenting saat bangun pagi adalah
berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Ternyata di video 1 Kak Bim lupa hal terpenting itu. Gak bagus ya teman-teman. Kita seperti video yang kedua tadi, kita harus ingat hal terpenting dalam hidup kita, yaitu berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini kita akan belajar nih kisah di Alkitab. Di Alkitab juga ada ternyata yang orang-orang yang tidak melakukan hal yang terpenting. Mereka tidak mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Sebelum kita baca firman-Nya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Adik-adik di rumah ikutin doa Kak Abim. Oke? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati, Kak Abim yang sharing, kami yang mendengarkan. Haleluya, 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 amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kisah di Alkitab tentang 10 orang yang sakit. Pas Tuhan sembuhkan mereka, yang datang berterima kasih sama Tuhan cuma 1. Yang 9, benar gak sih 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, benar 9. 9 orangnya nggak berterima kasih sama Tuhan. Mari kita buka ayatnya di Lukas 17, ayat 11 sampai 19. Ambil Alkitabnya teman-teman. Kak Abim bacain, teman-teman di rumah dengarkan ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca, melihat tentang kisah 10 orang kusta yang sakit. Yang 10 orang yang sakit disembuhkan semua. Yang 9 yang nggak mengucap syukur sama Tuhan, cuma 1 yang berterima kasih sama Tuhan. Tuh, adik-adik tahu nggak apa tuh sakit kusta? Sakit kusta tuh sakit kulit adik-adik dan bisa tertular ke orang lain. Jadi kalau tangannya luka, itu susah disembuhkan saat itu. Jadi untuk menyembuhkan sakit kusta ini susah. Makanya banyak orang menjauhi mereka, yang 10 orang itu. Jadi ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus datang, mereka berseru, "Tuhan, tolong kasihanilah kami." Tuhan Yesus bilang, "Pergilah menemui imam-imam." Adik-adik tahu nggak apa tuh imam-imam? Imam-imam itu sama kayak pendeta, sama kayak Kamaria Ong. Zaman dulu, kalau kita mau berdoa sama Tuhan, mau sembuh, harus lewat pendeta dulu. Sekarang kan nggak perlu. Kalau mau doa sama Tuhan, langsung doa aja sendiri udah bisa. Nah, jadi Tuhan Yesus suruh mereka pergi untuk menemui pendeta, menemui imam-imam. Tapi dalam perjalanan, sebelum mereka sampai, mereka udah langsung sembuh. Yang 9 orang ini, akhirnya, wah, udah senang. Pulanglah mereka. Kembali, mereka berjalan terus. Tapi cuma 1 yang kembali sama Tuhan. Dia datang, dia mengucap syukur terima kasih kalau Tuhan sudah menyembuhkan dia. Hal apa? Bentar. Hal apa yang paling penting? Hal apa yang paling penting? Ternyata adalah mengucap syukur dan berterima kasih seperti 1 orang tadi. Bagi teman-teman, kita tuh harus berterima kasih sama Tuhan. Seperti di video 2 tadi, ketika bangun pagi, hal apa yang paling penting? Berdoa mengucap syukur sama Tuhan dulu dong, baru kita melakukan aktivitas yang lain. Adik-adik di rumah hari ini belajar ketika bangun pagi,
lakukan hal yang terpenting dulu, berdoa sama Tuhan. Malam mau tidur, lakukan juga hal yang penting, berdoa terima kasih sama Tuhan. Kak, saya nggak tahu cara berdoa. Nanya bapak mamanya, nanya kakaknya, Kak, kalau doa pagi gimana? Kalau doa malam gimana? Ketika kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ditolong sama Tuhan, kita harus bersyukur sama Tuhan. Oke? Buat adik-adik yang lain yang sudah ikut di YouTube, pembahasan lebih lanjut tentang firman ini ada di Zoom. Jadi teman-teman jangan lupa gabung di ibadah Zoom ya. Oke? Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Markus 12 ayat 33. Kami bacain ya. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Itu untuk kelas besar ya. Buat adik-adik kelas kecil, hafalnya sampai di kekuatan. Jadi Markus 12 ayat 33a. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Bagi adik-adik yang pengen nanya lagi tentang 10 orang kusta, dapat minta bantuan kepada orang tua atau kakak adik-adik. Yuk, sekarang kita doa tutup. Bapa, kami berdoa dan berterima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, kami yang sharing firman, kami yang mendengarkan firman, supaya kami sama-sama melakukannya. Berkati kami Tuhan, supaya kami tidak melupakan hal yang terpenting, yaitu bersyukur ketika Tuhan memberkati kami. Walaupun kami dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dan bahagia, kami percaya rencana Tuhan yang terbaik buat kami. Kami harus selalu bersyukur sama Tuhan dan nggak pernah lupain hal yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua, berkati papa mama, saudara kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu TLJ Kids Yogyakarta ini Bapak. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan ada buat kami semua adik-adik di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, terima kasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.